Halo, selamat datang di kebun saya. Jadi di belakang rumah saya ada kebun yang luasnya kurang lebih 100 meter. Kami saat ini sedang belajar permakultur sih, tapi masih di kulit arinya. Jadi kami berusaha untuk berkebunnya dengan sistem yang selaras dengan alam. Jadi selain berkebun, saya menginisiasi sebuah program Jumat Berbagi. Kegiatan Jumat Berbagi adalah konsep donasi minim sampah. Silahkan ambil sayuranmu dengan membawa kantong plastik sendiri atau kantong kain sendiri, dan mudah-mudahan nanti pesannya sampai ya, bahwa kita bisa meminimalisir penggunaan plastik dengan membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Nama saya Sari, profesi saya adalah pengajar bahasa Prancis. Saat ini saya tinggal di daerah Parung Panjang, Bogor Barat. Sebelumnya, saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Lalu di bulan Mei, saya beserta keluarga, kami memutuskan untuk pindah ke daerah Parung karena lokasinya dekat dengan rumah orang tua. Awalnya, kenapa kami pindah ke rumah ini? Karena kami tertarik dengan adanya kebun yang ada di belakang rumah. Jadi belajar menanam kubis. Sebelumnya sudah pernah menanam kembang kol dan brokoli. Ya, semoga tumbuh sehat ya. Ini kan sebentar lagi mau dipanen nih. Jadi ditambahkan beberapa ngosa lagi. Di bedengan ini kami menanam kecipir. Jadi salah satu yang kami pilih pertama kali sebagai tanaman perintis adalah tanaman kacang-kacangan. Nah, tanaman kacang-kacangan ini sangat baik untuk menyuburkan tanah. Jadi kami menggunakan bedengan dengan menggunakan bambu. Lalu setelah itu di tengah-tengah sini kami memberikan kompos. Jadi hasil dari sisa organik rumah tangga lalu dikomposkan, lalu kami letakkan di bagian paling tengah. Jadi kompos tersebut dapat menutrisi tanaman yang tumbuh di atasnya. Jadi sebetulnya konsepnya adalah bukan menghidupkan si tanaman, tapi bagaimana caranya kita bisa menghidupkan tanah supaya tanahnya sehat. Ada beberapa kacang panjang ungu yang kami tuakan. Nah, salah satu ciri-ciri dari kacang panjang yang sudah bisa dipanen benihnya adalah kita biarkan saja kacang panjangnya hingga akhirnya dia tua dan kecoklatan. Nanti setelah itu kita bisa buka dan kita bisa
panen benih kacang panjangnya. Gitu. Jadi kita tidak lagi membeli benih karena kita sudah bisa mandiri benihnya. Ya. Ah iya, ini juga kami punya ini ya, rumah burung. Jadi di kebun ini ada rumah burung yang di dalam rumahnya itu kami menyediakan makanan untuk para burung. Jadi kalau tiap pagi itu kami kedatangan tamu para burung-burung gereja yang meramaikan kebun gitu ya. Jadi memang salah satu tujuannya adalah sedekah makanan juga sih kepada burung sekitar. Sebelumnya memang kondisi kebun belakang itu kan berantakan dengan semak-semak ya. Ada beberapa pohon kayak pohon kelapa, pohon jeruk, dan pohon pisang gitu. Nah untuk pohon-pohon ini kami sama sekali tidak melakukan penebangan gitu. Kecuali memang ada pohon yang benar-benar sudah dalam kondisi sakit gitu. Nah kami tetap membiarkan pohon-pohon ini tetap ada di tempatnya. Kita lalu mengikuti untuk lahan-lahan yang masih kosong, daerah-daerah yang kosong, kita buat bedengan-bedengan. Yang saya pernah baca bahwa sebenarnya alam ini sudah berjalan, sistemnya sudah sangat baik sekali gitu, sudah sangat sempurna gitu. Nah harapannya adalah ketika berkebun tidak ada intervensi yang terlalu besar dari manusia yang nantinya bisa merusak kondisi si tanah ini. Belum diterapkan 100% secara permakultur, tapi pelan-pelan kami ingin agar kebun kami ini bisa selaras dengan alam. Saya masukkan media tanamnya ya. Kita masukkan media tanamnya. Sebenarnya kalau untuk menyemai bisa pakai wadah apapun ya. Oke, kita masukkan ke tengah, setelah itu kita tutup. Nah, hari kelima ke atas dia sudah muncul tunas. Selanjutnya kita pindahkan ke tempat yang teduh. Untuk kulit kacang panjang yang tadi benihnya kita sudah ambil, ini mau saya taruh di lubang komposter. Jadi nanti bisa terurai, nanti bisa kita gunakan komposnya. Halo Pak. Iya, halo Bu. Pak, seperti biasa ya untuk hari Jumat nanti saya pesan 50 bayam sama 50 kangkung. Oh iya Bu. Kira-kira yang mana nih Pak, bayam sama kangkung yang siap dipanen? Oh di situ ya. Langsung kita ke sana aja yuk Pak. Ini ya Pak kangkungnya ya? Iya Bu. Wow, udah tinggi-tinggi, seger nih Pak. Kalau begitu kita panen sekarang saja ya Pak? Mari Bu. Oke, saya bantu ya Pak.
Ya, jadi perkenalkan, beliau ini adalah Pak Adi. Pak Adi ini memiliki kebun persis di belakang rumah saya. Jadi setiap Jumat kita pesan bayam, kangkung, sawi untuk nanti dibagikan kepada masyarakat. Kenapa sih kita mengambil sayurannya dari masyarakat di sekitar yang melakukan kegiatan berkebun? Yang pertama adalah hasil kebun yang baru panen ini kan berarti masih fresh banget ya. Dan juga selain itu bisa meminimalisir jejak karbon karena tidak ada aktivitas yang terlalu jauh untuk membawa sayuran dari misalnya dari kebun atau dari pasar hingga sampai ke tempat kegiatan acara. Dan selain itu juga dapat membantu usaha masyarakat sekitar. Pak, kalau begitu nanti sayur bayam sama kangkungnya bisa minta tolong diantar ke rumah aja ya. Oh, iya. Saya duluan boleh ya? Boleh ya. Ini saya bawa ya Pak, 3 ikat. Yuk Pak Di, makasih. Ya, mari, Bu. Jadi selain berkebun, ketika saya pindah ke Parung Panjang, saya ngobrol dengan ibu saya ya. Ibu saya bilang bahwa ketika PPKM itu diberlakukan, ada beberapa warga masyarakat yang tidak lagi bekerja atau bekerja tapi penghasilannya menurun gitu. Karena sebagian besar masyarakat di sini kan adalah pekerja di Jakarta, buruh ataupun pedagang gitu. Nah, lalu setelah itu saya menginisiasi sebuah program Jumat Berbagi. Awalnya kami hanya berbagi kepada sekitar 20 keluarga saja. Dan awalnya itu pun juga hanya 2 atau 3 ikat bayam atau kangkung gitu yang kami bagikan setiap hari Jumat. Lalu setelah itu akhirnya kita merancang sebuah kegiatan Jumat Berbagi di mana kita memberikan tidak hanya sayuran saja, tapi juga memberikan selain sayuran kita memberikan protein seperti tahu dan tempe dan juga bumbu dapur. Konsep yang kami jalankan di kegiatan Jumat Berbagi adalah konsep donasi minim sampah gitu. Kami pun tidak meletakkan atau tidak menaruh sayur mayur dan bahan pangannya di plastik, tapi kami taruh di besek gitu. Jadi nanti sama sekali tidak menggunakan plastik dalam prosesnya. Lalu kepada para warga, pada masyarakat juga kami meminta untuk membawa kantong kain sendiri. Boleh kantong kain atau kantong plastik, yang intinya mereka membawa kantong dari rumah. Jadi kami tidak menyediakan plastik dan tidak membungkus bahan pangan dengan plastik gitu. Lalu luar biasa sih setelah disosialisasikan, silahkan ambil sayuranmu dengan membawa kantong plastik sendiri atau kantong kain sendiri. Dan mudah-mudahan nanti pesannya sampai ya, bahwa kita bisa meminimalisir penggunaan plastik dengan membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Udah setiap Jumat lah. Ini udah Jumat ini udah 2 kali udah dapat, udah Jumat yang lalu dapat. Insya Allah seterusnya gitu. Membantu banget kalau buat ibu ya, nama ibu sendiri ya. Jadi ibu nggak pernah belanja lagi. Ibu karena sendiri bisa 2 kali 3 kali. Bisa kali masak, 2 kali masak. Gitu. Jadi bisa 3 hari kan ditaruh di kulkas juga. Ya harapannya ya bisa seterusnya lah gitu. Sangat-sangat membantu banget dah gitu. Harapannya
saat ini kan memang pandemi masih belum selesai ya. Lalu perekonomian kita juga masih belum terlalu pulih. Harapannya semoga di tempat-tempat lain kita juga bisa gerak bareng, sama-sama membantu warga sekitar yang mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Lalu semoga juga ada kegiatan-kegiatan serupa di mana kita bisa melakukan donasi tapi tanpa menghasilkan banyak sampah. Karena memang kan saat ini seperti yang kita ketahui, kondisi bumi sudah darurat sampah ya. Jadi kita mungkin kegiatan ini kegiatan yang sederhana, tapi ketika kita kemas dengan program minum sampah, maka ini akan menjadi sesuatu yang beda, yang baik juga untuk masyarakat sekitar dan juga untuk bumi. Kita sekarang ini yuk panen kecipir dan juga daunnya. Jadi daunnya nanti Mbak Wafa bantuin Bunda cari yang masih muda-muda ya. Oke. Yuk, kita mulai dari yang sini dulu nih Mbak. Nah. Oke. Nah, ini adalah tanaman kecipir ya. Tanaman kecipir ternyata banyak banget dari bagian dari tanamannya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama kita punya daun mudanya ini bisa kita petik dan kita olah. Nah, Bapak nih, yang daun mudanya bisa kita ambil, kita bisa olah, bisa direbus. Ya, nah yang daun mudanya ini Bapak bisa ambilin. Nah, ini dia juga nih. Oh, lihat dia udah muncul nih. Buah kecipirnya, nanti kita juga panen buah kecipirnya Mbak Wafa ya. Daun-daun mudanya nih enak nih Kak. Sekarang kita panen kecipir ya. Kecipirnya udah mulai besar-besar nih Kak Wafa. Kak Wafa bisa pilihin sambil disibak-sibak nih Fa. Wow, keras. Nah, ini dia. Agak keras dia memang. Nah ini juga ada nih. Nah ini sip, dah dapat. Nah, selain daun dan buahnya bisa kita konsumsi, biji kecipir yang masih muda itu juga bisa diolah menjadi susu. Jadi kalau kita kan biasanya konsumsi susu kedelai ya, dari biji kedelai. Nah, ada juga susu yang dibuat dari biji kecipir. Nah, selain itu kami juga menuakan beberapa buah kecipir ya. Kenapa? Salah satunya karena untuk jadi stok benih untuk selanjutnya, dan juga si biji tuanya itu bisa diolah juga. Jadi sebagai kayak pengganti kacang goreng gitu. Jadi biji kecipir goreng. Oh ya, satu lagi saya juga tadi petik bunganya. Bunganya juga ini edible flower. Jadi kita bisa konsumsi bunga kecipir. Luar biasa ya. Jadi mulai dari segalanya ini bisa dimanfaatkan. Ketika kita memiliki sebuah lahan seminim apapun gitu, sebenarnya masih bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Jadi kita bisa panen tipis-tipis gitu. Misalnya kalau misalnya kita butuh cabai, dengan berkebun kita bisa petik sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, jadinya kita bisa mengurangi belanja ke pasar gitu, karena kita bisa langsung panen dari hasil kebun. Sekarang kita mau panen benih ya. Ini kita kan menanam benih kenikir. Yang tadi salah satu fungsinya agar dia bisa menarik
serangga yang merupakan predator alami hama datang ke kebun kita. Jadi bunga ini juga bisa menjaga kebun. Nah, saat ini ada beberapa bunga yang sudah layu dan benihnya sudah siap dipanen nih. Jadi kita mau panen benih kenikir, nanti kita simpan untuk stok benih berikutnya. Yuk kita panen benih ya. Yang bisa dipanen ini adalah benih-benih yang sudah kecoklatan gini ya. Yang sudah tua, kecoklatan, yuk kita panen lagi. Nah, oke, itu boleh. Oke, terima kasih. Oh, udah banyak nih, ini juga udah nih Kak kayaknya Kak. Nah, kalau udah panen, terus kan disimpan ya. Disimpannya di wadah yang tertutup gitu. Jadi supaya kualitas benihnya terjaga. Kalau di pot nggak terlalu tinggi. Kalau ditanam di tanah lihat setinggi bunda gini. Kebun ini melibatkan seluruh anggota keluarga. Salah satunya termasuk suami ya. Suami yang mungkin punya porsi yang lebih besar untuk kebun ini. Karena saya ada waktu-waktu di mana saya harus mengajar gitu. Paling kita sering diskusi, lalu setelah itu kira-kira tanaman apa yang mau ditanam, lalu dengan menggunakan sistem apa. Nah, benih kenikir ini bisa langsung ditanam karena mereka posisinya udah tua dan sudah kering. Nah, kita bisa langsung semai, langsung tanam saja di tanah. Kakak Wafa bantuin Bunda ini ya, menyemai ya, menanam benih. Boleh? Nah, ini kan dia ada posisi yang tajamnya nih. Sebenarnya bisa ditusuk kayak gitu. Bedengan bunga mataharinya sudah tua, jadi kita mau ganti dengan bunga yang lain dan tanaman sayuran yang lain juga. Saya berharap saya juga beserta dengan warga-warga sekitar yang sama-sama berkebun, kita sama-sama bisa berkebun dengan selaras dengan alam. Jadi kalau yang saat ini sudah diterapkan, kami sering menginfokan bahwa tanam bunga deh. Kami sering membagikan benih-benih bunga agar selain menanam sayuran, kita juga bisa menanam beragam tanaman yang lain. Jadi kebunnya juga jadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih beragam isinya. Gitu. Lalu ke depannya memang ada titik berkebun yang kami sedang siapkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa jadi tempat edukasi, wadah edukasi untuk masyarakat terkait masalah berkebun, lalu masalah pengolahan sisa organik, mengompos, jadinya bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar.